Sebuah pura di Bali dipercaya bisa mengabulkan doa cinta dan mendapatkan keturunan. Tapi tak banyak yang tahu. Pura itu berdiri di atas kisah pengkhianatan, darah, dan cinta suci yang dikorbankan. Ini bukan sekedar legenda. Ini adalah kisah Jayaprana dan Layonsari, dua insan yang saling mencintai, tapi dipisahkan oleh nafsu dan kekuasaan. Siapakah mereka sebenarnya? Mengapa kisah mereka masih dikenang ratusan tahun kemudian? Dan apa yang sebenarnya terjadi di Teluk Trimak? Jangan lupa subscribe dulu supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah legenda lainnya. Dan mari kita mulai videonya. Pada zaman dahulu kala, di tanah Bali yang damai, berdiri kerajaan Kalianget. Tapi kedamaian itu terguncang. Sebuah wabah penyakit melanda, menyapu nyawa rakyat satu persatu, termasuk sebuah keluarga miskin. Tersisa satu anak yang selamat dari maut. Namanya Jayaprana. Jayaprana, si bungsu yang ditinggal dunia seluruh keluarganya, menatap istana dengan harapan. Dengan keberanian, ia menghadap Raja Kalianget, memohon agar bisa mengabdi demi bertahan hidup. Sang raja tersentuh. Ia menerima Jayaprana dan memperlakukannya seperti anak sendiri. Tahun demi tahun berlalu, Jayaprana tumbuh menjadi pemuda gagah, jujur, dan rajin. Ia tetap tinggal di rumah orang tuanya. Tapi setiap pagi ia hadir di istana, melayani dengan sepenuh hati. Rakyat mencintainya, dan sang raja semakin menyayanginya. Dayang-dayang kerajaan mulai terpikat. Sang raja pun mendesak Jayaprana untuk memilih seorang di antaranya sebagai istri. Tapi Jayaprana menolak dengan sopan. Ia ingin menikah karena cinta, bukan karena perintah. Namun, demi menghormati titah sang raja, ia pun berjanji akan mencari pendamping hidup. Suatu hari, di keramaian pasar, Jayaprana terpukau oleh gadis penjual bunga. Kecantikannya lembut, auranya menenangkan. Namanya Nikomang Layonsari, putri dari Jero Bendesa Banjar Sekar. Dalam sekejap, hati Jayaprana terikat pada gadis itu. Jayaprana segera menyampaikan keinginannya kepada sang raja. Sang raja mendukung. Sebuah surat lamaran pun dikirimkan ke ayah Layonsari. Jero Bendesa menerima lamaran itu dengan senang hati. Jayaprana pulang dengan sukacita. Cinta telah dijawab semesta. Hari pernikahan tiba. Rakyat bersukacita. Jayaprana dan Layonsari menikah dengan adat Bali yang hikmat. Tapi ketika Layonsari menghadap sang raja, raja terpana. Dalam diam, benih nafsu tumbuh. Ia jatuh cinta pada istri dari abdinya sendiri. Sejak hari itu, hati sang raja tak tenang. Ia mulai menyusun rencana gelap. Jayaprana harus disingkirkan agar Layonsari bisa menjadi miliknya. Keesokan harinya, Raja Kalianget memerintahkan Jayaprana untuk menghadap di balai pertemuan. Raja Kalianget memberikannya tugas untuk melakukan perjalanan ke Teluk Trimak untuk menginvestigasi masalah yang terjadi di sana. Jayaprana, yang selalu setia kepada sang raja, menerima tugas tersebut dan pulang ke rumah untuk menceritakan. Layonsari mendengar kabar tersebut, langsung merasa khawatir dan sedih. Bahkan, semalam Layonsari bermimpi buruk bahwa rumahnya dihanyutkan oleh banjir besar. Ia meminta kepada suaminya untuk membatalkan niatnya menjalankan tugas sang raja dan menceritakan firasat dan mimpi buruknya. Keesokan harinya, Jayaprana pergi dengan Patih Saungguling dan beberapa pasukan, meninggalkan istrinya yang khawatir dan bersedih. Di tengah hutan sunyi, Patih Saungguling menyerang Jayaprana. Jayaprana menang dan bertanya, "Mengapa?" Patih menunjukkan sepucuk surat dari sang raja. Isinya, perintah membunuh Jayaprana demi bisa memiliki Layonsari. Jayaprana menangis, dikhianati orang yang ia anggap ayah sendiri. Namun, ia tetap setia. Ia menyerahkan keris sakti miliknya dan berkata, "Jika itu kehendak raja, lakukanlah." Keris ditancapkan ke dada Jayaprana. Darah menyembur, tapi bukan amis, wangi. Alam pun berduka. Bumi berguncang, seekor macan putih muncul dan menerkam Patih Saungguling. Keadilan datang dengan cara semesta. Kabar kematian Jayaprana sampai ke istana. Sang raja pura-pura berduka, lalu memaksa Layonsari menjadi permaisurinya. Layonsari menolak.
Tapi sang raja semakin gila. Ia menarik Layonsari secara paksa. Saat itulah, Layonsari mengambil keris raja dan menusuk dirinya sendiri. Darahnya juga wangi. Cinta mereka menyatu dalam kematian. Sang raja kehilangan akal. Ia membunuh siapapun yang mendekat, lalu mengakhiri hidupnya sendiri. Rakyat menguburkan Jayaprana dan Layonsari berdampingan dan membangun Pura Jayaprana di Desa Kalianget, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali, sebuah tempat suci, tempat orang memohon restu cinta, kesetiaan, dan ketulusan hati. Itulah kisah cinta sejati Jayaprana dan Layonsari. Cinta yang tak gentar oleh kematian, kesetiaan yang tak tergoyahkan oleh pengkhianatan, dan pengorbanan yang dikenang sepanjang masa. Kisah ini bukan sekadar dongeng, tapi cermin tentang arti cinta yang tulus dan keberanian memilih jalan yang benar. Walau menyakitkan, jangan lupa untuk subscribe, like, share ke teman-temanmu, supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah legenda menarik berikutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Ciao!